Bertemu kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Memang ada cukup banyak ayat yang kita baca di pasal yang ke-8 ini. Bahkan pasal 8 ini memuat beberapa perikop. Ada perikop tentang pentahbisan bait suci, kemudian perikop tentang bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Daud melalui pembangunan bait suci yang dilakukan oleh Salomo, dan kemudian tentang doa Salomo, berkat dan pujian. Cukup panjang dan tentu saja kita tidak bisa bahas seluas itu. Karena itu saya akan bahas satu poin saja yang cukup menarik di pasal yang ke-8 kitab 1 Raja-Raja ini. Saudara-saudara, ketika pentahbisan bait suci itu dimulai, ayat yang ke-10 berkata seperti ini: ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara-saudara, ketika para imam keluar dari tempat kudus, maka Alkitab mencatat awan kemuliaan Tuhan menaungi mereka, memenuhi bait suci itu, sehingga tidak ada seorang pun yang tahan berdiri. Mereka semuanya dijamah dalam hadirat Tuhan. Mereka merasakan Tuhan itu benar-benar hadir, Tuhan itu benar-benar nyata, Tuhan itu benar-benar mereka bisa rasakan. Dan saudara, memang bait suci yang dibuat Salomo itu adalah bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat mewah, bangunan yang sangat besar. Tetapi alasan kenapa Tuhan menyatakan hadiratnya itu bukan karena kemewahan bait suci itu sendiri. Sebab sebagus-bagusnya rumah yang dibuat oleh manusia, siapakah manusia bisa membangun rumah yang indah untuk Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi? Rumah mau sebagus apa yang membuat Tuhan itu layak untuk berada dan berdiam di dalamnya? Tidak ada, saudara. Sebab Tuhan kita terlampau besar, Dia terlampau mulia, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, termasuk bait suci yang megah, yang mewah sekalipun. Bukankah ini yang menjadi pengakuan Raja Salomo? Ayat yang ke-27 ini menjadi titik poin pembahasan kita hari ini. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo mengakui akan hal itu. Sekalipun benar bait suci itu megah, mewah, besar, mulia, tapi tidak akan pernah bisa membuat bahwa seolah-olah itu layak untuk Tuhan berdiam. Salomo mengakui, bukankah Dia pencipta alam semesta? Bukankah Tuhan mengatasi langit, bahkan langit di atas segala langit? Masakan Dia berdiam hanya oleh karena kemegahan dan kemewahan bait suci itu? Salomo berkata, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kalau langit saja tidak bisa memuat, saudara, apalagi bait suci itu terlampau kecil, tidak bisa memuat Tuhan kita yang begitu besar. Jadi saudara, Salomo mengakui bahwa semegah, semewah, sebesar apapun, sesungguhnya tidak bisa memuat Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta alam semesta dengan segala isinya. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Sesungguhnya kita bersyukur karena Dia mau berdiam dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Itu kasih karunia Allah. Bayangkan kalau alam saja tidak bisa memuat Tuhan. Bayangkan kalau kemegahan bait suci saja tidak bisa memuat kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin Dia mau berdiam dalam hidup kita? Bagaimana mungkin Roh Kudus mau bersama-sama dengan kita sepanjang hari, sepanjang waktu? Bukankah kita ini bait Roh Kudus?
Dan kita sendiri juga tidak sempurna-sempurna amat, saudara. Tetapi Roh Kudus, Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita. Bukankah itu kasih karunia? Bukankah itu anugerah? Bukankah itu kemurahan Tuhan semata? Oleh sebab itu, saudara, Alkitab menegaskan dalam perjanjian baru, kita diingatkan untuk kita selalu menyadari kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan sampai Tuhan yang ada di dalam hidup kita tidak kerasan karena kita tidak menghormatinya. Memang kita masih berdiam di tubuh yang fana, tetapi ingat bahwa Tuhan mau mendiami tubuh kita, mau mendiami hidup kita ini. Itu anugerah yang patut kita jaga. Itu anugerah yang patut kita terima dengan rasa syukur. Tuhan memberkati.